Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pada hari ini tanggal 11 Oktober 2023, saya akan menyampaikan renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kesempatan, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, salah satu muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajari kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus menjawab mereka, "Ketika kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami makanan yang cukup setiap hari, dan ampunilah kesalahan kami, karena kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan." Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, berdoa sebagaimana yang diajarkan Yesus adalah berkomunikasi kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Kita sampaikan segala permohonan dan kerinduan hati dan menantikan jawaban yang sesuai menurut kehendak Allah. Berdoa itu harus diawali dari dalam lubuk hati kita sendiri dan bukan meniru dari orang lain. Karena doa itu muncul karena iman, maka Yesus mengajarkan bahwa doa yang lahir dari dalam diri kita adalah sebuah kedekatan hubungan dengan Bapa, karena hanya Bapa yang dapat memahami dan menjawab doa-doa kita. Dari situlah para rasul melihat bahwa Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdoa dalam hidup dalam pelayanannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan tadi ada poin-poin yang harus dapat kita ambil, yaitu bahwa doa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai yang pertama adalah pengakuan Allah dan kerajaannya sebagai relasi yang kudus dan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Allah sebagai tempat memohon pengampunan, di mana setiap hari kita harus selalu rendah hati, selalu memohon pengampunan setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan pada hari yang lalu, sehingga apa yang kita lakukan pada hari berikutnya merupakan segala perbuatan, segala kegiatan yang dirahmati oleh Tuhan Allah. Lalu yang ketiga adalah tempat memohon dan tempat berharap atas kecukupan hidup kita, bahwa kita atas apa yang telah kita lakukan, kita kerjakan, semua adalah segala yang dirahmati Allah. Segala sesuatu yang dibimbing oleh Allah, itulah yang kita mohon dalam setiap hari doa-doa yang kita lantunkan. Yang keempat adalah sebuah penyerahan diri secara total kepada Allah, di mana dalam setiap kegiatan kita, biar Allah yang menuntun kehidupan kita
supaya kita dijauhkan dari mara bahaya. Lalu, bagaimana sikap berdoa yang benar yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kita berdoa yang pertama seperti seorang sahabat. Kita berdoa dengan Allah seperti sahabat yang akrab, tidak canggung, sehingga sahabat itu akan rela menolong kita. Yang kedua, kita memohon dan berdoa seperti seorang anak meminta kepada Bapaknya. Karena Bapa adalah Allah yang mendengarkan doa, dan pendoa itu adalah kita anak-anaknya. Bapa selalu mencukupi dan memberi apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Yang ketiga, doa harus benar-benar fokus dan konsisten, di mana kita sendiri yang harus mengetuk pintu Tuhan, di mana setiap orang yang berusaha keras dan berdoa pasti akan dibukakan pintu kebahagiaan oleh Tuhan Bapa kita. Saudara-saudari yang terkasih, mulai hari ini kita belajar dari apa yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita, yaitu mengetuk pintu kerahiman Tuhan agar kita berdoa seperti anak dengan Bapa sebagai sahabat yang memohon. Kiranya apa yang sudah diajarkan Yesus menjadi tonggak dan pegangan hidup kita sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.